novelnya sih kalau bisa dibilang first Time loop movie yang konsepnya seperti itu, yang dibuat di Indonesia dengan konsep seperti itu. Jadi menarik sih dengan cerita time looping seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya Disney Plus ini semakin banyak lagi misalkan MD berani untuk eksplor cerita yang lebih ya I don't know, something yang bolder yang nggak pernah mungkin dipikir bisa nonton di bioskop atau iya. nonton di TV, jadi bisa nonton di OTT Disney Plus. Dan menarik untuk sahabat, tadinya saya waktu di narrate ceritanya, saya mau di presentasi cerita ini, saya jujur meragukan awalnya karena time loop, aduh nanti jadi kayak barat, nggak sesuai dengan budaya kita, nggak masuk. Tapi jadinya semuanya tuh jadinya flow-nya itu bisa terjadi, atau kalau ini terjadi kayak apa. Jadi itu menarik sekali. Time loop kan kita belum pernah lihat di film Indonesia. Dan kalau film Indonesia saya paling nggak suka kalau mau coba jadi barat, karena nggak masuk dengan budaya kita. Selalu kelihatan itu celahnya. Nanti film kita biasanya nggak pernah laku kalau kita mau coba-coba jadi bukan diri kita. Nah di sini menarik elemennya time loop. Time loop is fantasy, nggak mungkin terjadi, impossible itu istilahnya. Tapi gimana bisa jadi realita dan believable, itu menarik dari film Sabar. Gimana untuk bisa ceritakan sedikit Sabar Indonesia itu menceritakan tentang apa? Peran karakter kamu sendiri di sini bagaimana? Sebenarnya kalau diceritain sebenarnya mungkin simple ya yang saya tahu. Mungkin nanti Vino bisa lebih cerita lagi. Mungkin ini lebih cerita tentang bagaimana mengikhlaskan sesuatu kali ya, dan bagaimana kita melihat sesuatu yang bukan milik kita, ya udah kita ikhlasin gitu. Jadi ada unsolved business yang ternyata dia harus selesaikan. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benak dia, kenapa dia begini ya. Dan akhirnya dia harus mencari jawaban itu sendiri, dan dia harus selesaikan itu sendiri. Dan saya memang menjadi jawaban dari kegelisahan si Sabar gitu, yang tidak disangka-sangka ketemu gitu. Jadi yang apa ada di depan, kita mikir kalau konsepnya yang saya belajar dan apa yang problem di depan belum tentu itu jadi problem utama kita. Ada masa lalu mungkin dari kita yang belum beres. Jadi menariklah sahabatnya, dan Luna becomes the problem solver. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi Luna, maaf sebelumnya, film ini mewakilkan diri sendiri nggak sih? Dalam arti motivasi dan sesuatu yang terjadi, mencoba untuk mencari solusi sendiri atau seperti apa? Relate nggak sih? Ya bisa dibilang relate sih, karena saya rasa siapapun yang nonton itu pasti akan pernah mengalami fase seperti itu dalam hidupnya gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa gue maunya ini gitu, tapi sebenarnya itu bukan yang dibutuhkan oleh kita, tapi itu yang kita rasa kita butuhkan. Ternyata ada hal lain yang lebih dibutuhkan. Jadi untuk menerima bahwa ternyata bukan ini ya gitu, ternyata mungkin harus ada proses-proses lagi, ada kejadian-kejadian yang membuat kita berpikir we have to go deeper gitu, to find jawaban dari apa yang ternyata kita butuhkan. Dan itu butuh proses gitu. Dan saya yakin setiap orang yang ada di sini, kalian pasti merasa entah itu di pekerjaan, entah itu menentukan pasangan hidup, entah itu kadang-kadang kita berpikir problem dengan orang tua, problem dengan pertemanan, pasti ada hal-hal yang kita perlu selesaikan, tapi ternyata bukan mencari jawaban atau afirmasi dari teman-teman bahwa gue udah benar nggak ya, tapi kita harus lebih melihat bahwa itu tuh benar nggak sih jawaban yang gue butuhin atau yang solusi yang aku perluin gitu. Jadi dan ini cerita sebenarnya sangat simple banget, apalagi time looping gitu, tapi membuat banyak orang tuh jadi lebih step back untuk melihat bahwa jadi masalahnya ini apa ya, ternyata ini loh gitu.
Jadi aku pikir sih very related ya, jadi related ke semua permasalahan yang sehari-hari kita hadapi. Jadi nggak berat, dikemas dengan komedi, dan pastinya banyak pemain yang luar biasa juga. Ada Omnes, ada Anya Geraldine, ada Estelle, terus ada juga Regan. Jadi banyak komika juga, dan banyak tadi yang pakai Estelle, Anya, kan lagi ada Ibu Widiawati. Jadi banyak apa ya? Relief one. Iya. Dan kombinasi pemainnya juga beda-beda gitu. Fresh. Jadi seru sih. 5 September. 5 September di Disney Plus. Tinggal Pak, ini kan kalau misalnya lewat dari itu kan biasanya ada target tuh kalau penonton sekian, ini kalau ada paruh kayak gini targetnya apa sih dari semua film? Ya, itu yang sangat menarik. Kalau analytics itu, data itu saya nggak punya. Saya nanya juga sama Disney Plus. Saya tanya sama mereka, what is your target? Maunya apa? We don't know it. Atau ya, ini masih baru baru ya. juga mau target apa? Targetnya sebanyak-banyaknya. Tapi kan ini loh, yang pertama belum tentu yang paling banyak. Tapi yang pertama dia adalah boosternya dulu. Biasa kalau film part 1, terus ada part 2. Part 2-nya part 1 lebih bagus, tapi film yang part 2-nya dia lebih laku karena udah create market. Jadi mungkin bukan target, oh saya harap di bioskop tadinya 1 juta, minimal di sini gampang 1 juta yang nonton, belum tentu, kita nggak tahu. Jadi itu yang menarik. Data ini saya kira mereka juga belum ada atau belum bisa share. Kayaknya sih belum tahu persis targetnya apa. Dan kalau OTT, saya lihatnya bukan satu film. Ya pasti ya, mungkin satu film ini membawa sebesar apa, ada berapa juta yang nonton. Tapi kan berapa juta yang nonton belum tentu semua orang udah tahu. Apa 200 juta orang, 270 juta orang atau 100 juta yang suka nonton itu udah tahu, kan belum. Jadi ini yang jadi faktor menarik. Nah ini yang kita harus pupuk dengan konten-konten yang bagus. Kontennya makin bagus, orang pindah, sama aja ada gula, ada semut. Tapi kan awalnya semutnya satu dulu. Oke. Nah, setiap main film, apakah ada pertimbangan nggak sih jadinya sebelum menerima soal pertimbangan terutama di sahabat ujian? Ya pertimbangannya pasti kan dia cerita, terus juga Saya iya, kalau Pak Manush yang minta pasti nggak bisa nolak dong. Pasti ya oke Pak, siap Pak, laksanakan. Jadi ya itu benar sih. Itu bukan peres sih. Jadi pastinya juga lawan main. Ya sebisa mungkin pengennya, walaupun udah pernah main bareng, tapi kan ceritanya beda. Gitu. Terus juga apa ya, sutradara, jalan ceritanya. Semua tuh jadi karakter dan kombinasi itu semua yang membuat apa ya, apa kita jadi lebih percaya sama kontennya, sama produknya. Jadi ya mudah-mudahan hasilnya bagus. Sama apa tadinya film tentang apa? Datang ke kondangan makan. Kan sempat viral tuh di internet apa idenya dari YouTube gitu. Iya, pernah kan ada ide, ada orang datang namanya Sabar, jadi mulainya dari sana, idenya dari sana, dan saya tertarik karena ide waktu saya dijelaskan, saya dinarrate ceritanya, itu dulu selalu ada unsur realitanya bagi saya. Kalau ada unsur realita itu jadi selalu lebih menarik. Jadi unsur realita itu yang jadi perhatian, dan time looping itu jadi pertama jadi against dulu saya jadi wow, kok time looping nih, bisa nggak meyakinkan. Tapi alhamdulillah filmnya smooth, meyakinkan, enak, dan ada unsur realita. Saya belum nonton video viral itu, tapi saya bilang itu dari Banyak sih, ada. Enggak, yang namanya Sabar. Oh belum. Oh benar. Ya benar. Tapi ada lah beberapa.
Ada ya. Ada yang Ada. nangis-nangis di panggung pas nyanyi gitu kan, ada yang Ada ya. ada yang pingsan, ada banyak, beberapa ada seri-serinya itu. That's fun. Ini funny, It is. jadi lucu. Sebetulnya ini itu nggak sih reuni sama Vino nggak sih setelah pesan dari Jogja ya? Atau Iya, bener ya, bener. Terakhir ketemu bener ya, 2006. Main film bareng ya? Iya, lama banget sih. Iya. Berapa tahun tuh ya? 12 tahun, 14 tahun ya. Wow, lama. Lama banget. Dan seneng sih, jadi udah apa ya, nggak ada canggung sama sekali karena memang sudah kenal. Bahkan kalau bisa dibilang aku dan Vino tuh pertama kali mulai bareng tuh agak lumayan mirip-mirip waktunya tahun 99. Saya pernah kenal sama dia tahun 99 kan 2000 ya. Dia masih jadi model juga sama. Jadi foto cover majalah berdua. Dia juga baru mulai. Dan habis itu sering ketemu video klip. Terus pertama kali juga ketemu di 30 Hari Mencari Cinta. Terus Pesan dari Surga. Terus video klip lagi. Terus lama gak ketemu. Baru ketemu lagi. Dan ya udah beda ya. Dan semakin matang filmnya, semakin apa solid hasilnya. Good untuk ketemu lagi. Thank you. Ada lagi? Udah. Terima kasih.